Tanjung Barus, Simalem. Alam budaya indah dan subur di Katulistiwa. Tanjung Barus adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki keindahan-keindahan alam. Terletak di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Dengan titik koordinat 18 derajat 24 detik sampai 02 derajat 58 detik bujur timur. Memiliki tinggi di antara 1395 hingga 1400 meter di atas permukaan laut, menjadikan suhu udara di desa yang memiliki luas wilayah 6,77 km persegi berada di antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Sehingga Desa Tanjung Barus memiliki tanah yang subur dan menjadi sumber penghasilan bagi 527 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 1.791 jiwa yang terdiri dari 908 orang laki-laki dan 883 orang perempuan. Tanjung Barus merupakan satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Barus Jahe dan berbatasan dengan beberapa desa, yakni sebelah utara dengan Kabupaten Deli Serdang, sebelah selatan dengan Desa Sikap dan Persedanta, sebelah barat dengan Desa Barus Julu, sebelah timur dengan Kabupaten Deli Serdang. Tanah subur nan indah ini memiliki potensi-potensi yang menjadi andalan dan bagian dari program pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakatnya, seperti potensi sumber daya alam berbasis lingkungan, potensi keberagamaan dan kebinekaan, potensi kebudayaan, potensi pasar sayur mayur di malam hari. Menjojuah membaca krina. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas keseharian kita sebagai aparat desa Tanjung Barus, Kecamatan Barus Jahe. Saya sebagai Kepala Desa Tanjung Barus mempunyai visi terwujudnya masyarakat desa yang maju, makmur, dan mandiri didukung oleh pertanian yang unggul dan sarana prasarana yang memadai. Misi saya mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa. Tujuan terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar. Terwujudnya visi saya, harapan saya sebelum berakhir masa jabatan saya, lebih kurang 2,5 tahun. Jadi harapan saya semua kepala keluarga udah menikmati air minum sampai ke rumah. Jadi kalau soal pertanian, kita tetap terfokus ke infrastruktur, di mana kita harapkan ke depan semua angkutan desa bisa sampai ke lahan pertanian, ladang-ladang pertanian. Jadi kita tetap terfokus ke pembangunan infrastruktur untuk bisa menaikkan perekonomian masyarakat. Di mana setiap
jalan desa, jalan peledangan, kita memfasilitasi pembentukan panitia. Jadi kedepannya pemerintah desa memberikan SK sebagai kepanitiaan dan bekerja sama, di mana setiap gotong royong pemerintah desa siap selalu memfasilitasi gotong royong baik dalam segi snacknya. Meningkatkan taraf pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Meningkatkan kualitas pendidikan. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana desa yang baik. Terwujudnya pelayanan kesehatan desa. Terwujudnya sarana prasarana pendidikan. Terwujudnya sarana prasarana teknologi informasi desa. Tersedianya sarana prasarana penunjang kelembagaan desa. Meningkatkan usaha kelembagaan desa. Meningkatkan hasil dan kualitas pertanian. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peternakan dan pertanian. Bisa dibilang mengenai pertanian ini kita unggulkan pertanian kopi. Jadi di mana dulu sepengingat saya dulu menjadi pejabat kepala desa sementara tahun 2013 kita telah membagikan bibit kopi dengan kerjasama dengan Dinas Pertanian. Jadi kita harapkan ini ke depan kopi Desa Tanjung Baru terlebih di lereng di Lembang Barus ini bisa jadi unggulan di tingkat nasional. Begitu pula pun kita ini upayakan di mana dulu tahun 80-an di mana produk unggulan dulu ada Marisa Bandung. Jadi tahun ini kita bagikan bibi dan mengajak kerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan kembali Marisa Bandung. Tersedianya data dan informasi desa. Tersedianya perencanaan pembangunan desa, termasuk pembangunan fisik, kepala desa, penata lingkungan, dan infrastruktur pertanian. Peningkatan kualitas SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan, maupun di dalam desa dan di luar desa. Peningkatan partisipasi dan peran aktif masyarakat di bidang pembangunan. Contohnya pembangunan dengan padat karya, pemberdayaan masyarakat. Jadi di mana pembangunan kita kerjakan dengan sistem swakelola. Peningkatan sarana prasarana pendidikan, di mana di Desa Tanjung Barus ada 2 SD. Memberikan dukungan dengan memberikan hadiah bagi anak-anak berprestasi. Jadi di sini pun kita tetap kerjasama dengan BPD, baik pun guru-guru yang ada di Desa Tanjung Barus maupun orang tua, dengan gimana bisa menaikkan mutu pendidikan ini dengan sistem diharapkan bagi anak-anak sekolah yang masih belajar diharapkan jam 9 malam dilarang berkeliaran. Jadi kami pun bekerja sama dengan BPD tetap mengadakan ronda malam untuk pendidikan. Begitu pula pun bagi Aki Semestar kita tetap menyupport anak-anak kita dengan memberikan hadiah-hadiah berprestasi berupa tas sekolah, buku, pulpen. Jadi di mana tahun yang lewat telah kita programkan tahun ini membawa studi banding anak-anak berprestasi keluar daerah. Tujuan kita untuk bisa baiklah mengembangkan Kepala Desa yang kami hormati, kami dari BPD mempunyai pertanyaan sesuai dengan visi misi yang Bapak berikan tadi. Kami menanyakan tentang
kelanjutan daripada pembangunan SPAL kita, Pak, saluran pembangunan air limbah. Jadi itu saja kami pertanyakan, mohon diberikan jawaban, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu BPD, di mana tadi soal mengenai SPAL Desa Tanjung Barus. Jadi sesuai dengan hasil musrenbang kita tahun 2019, soal pembangunan saluran pembuangan air limbah kita lanjutkan tahun ini. Demikian visi misi ini saya sampaikan dan harapkan kerjasama dengan perangkat desa, begitu pula dengan Bapak Ibu BPD. Mari sama-sama kita membangun Desa Tanjung Barus, Kecamatan Barus Jaya ini. Sekian dan terima kasih. Bujur ras mencojuah kita gerina. Desa Tanjung Barus merupakan salah satu desa di Tanah Karo yang keseluruhan warganya memiliki satu tekad bersama, yakni terwujudnya masyarakat desa yang maju dan makmur, didukung oleh pertanian yang unggul dan sarana prasarana transportasi yang memadai. Sehingga konsep mandiri yang tidak tergantung dari orang lain, bantuan, tanggapan dari luar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan memiliki kemauan untuk memperluas pengetahuan dalam segala bidang, sehingga mampu mendorong kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan desa. Tanjung Barus merupakan panteken atau pendiri desa Bermerga Barus dan merupakan bagian dari pemerintahan Sibayak Barus Jahe. Sibayak merupakan sebutan bagi kaum bangsawan atau kerajaan di Karo. Pada masa itu, di bawah pemerintahan Sibayak Barus Jahe, sekitar tahun 1941 sampai 1960, sistem pengangkatan pemerintah desa yang disebut pengulu belumlah memasuki tahapan sistem perekrutan seperti sekarang yang kita kenal dengan nama Pilkades secara langsung, dengan sistem demokrasi pemilihan oleh masyarakat desa. Kalau menurut yang saya dengar dari nenek saya, kalau menurut sejarah, kalau nama Tanjung Barus itu artinya Barus yang paling ujung. Artinya jauh-jauh sebelum merdeka, Tanjung Barus ini termasuk ke dalam urung Sipitukuta, Sibayak Barus Jahe. Jadi Sibayakan Barus Jahe terdiri dari dua urung. Urung Nemputa itu semua panteken Sitepu. Urung Pitukuta itu termasuk Desa Tanjung Barus. Jadi itulah karena di urung Pitukuta semua itu panteken Barus. Ada Barus Jahe, itu artinya Barus yang di Jahe. Barus Julu, ya Barus Arjahen. Barus Julu, Barus yang arah Kenjulu.
Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemerintah desa melalui 10 segi pokok keluarga membentuk tim penggerak PKK yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh, pemuka masyarakat, istri kepala desa, dan jajarannya yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, yakni 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila, 2. Gotong royong, 3. Pangan, 4. Sandang, 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga, 6. Pendidikan dan keterampilan, 7. Kesehatan, 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi, 9. Kelestarian lingkungan hidup, 10. Perencanaan sehat. Khusus di bidang kesehatan, perhatian khusus ditujukan kepada kesehatan ibu dan anak, pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mendekatkan sistem pelayanan kesehatan kepada golongan ini, dibentuklah pos pelayanan terpadu atau posyandu dengan kader posyandu yang terlatih. Ada 5 pelayanan dasar di posyandu, yaitu imunisasi, gizi, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak atau KIA, dan penanggulangan diare. Secara teratur, ibu hamil memeriksakan diri di posyandu dan membawa anak balitanya untuk pemeriksaan kesehatan seperti penimbangan anak dan imunisasi. Penyuluhan tentang kesehatan, gizi, dan keluarga berencana diadakan di posyandu. Bahkan diadakan pula pemberian makanan tambahan serta demonstrasi tentang makanan bergizi. Untuk meningkatkan kepedulian kepada para lanjut usia atau lansia, desa ini juga menyiapkan posyandu lansia dan melaksanakan senam lansia. Saya sebagai tim penggerak PKK desa di Tanjung Barus, kami mengadakan pertemuan setiap sebulan sekali, yaitu tanggal 1, kami mengadakan pertemuan PKK. Kami mengadakan kegiatan yaitu simpan pinjam, demo memasak kue, demo pembuatan sunlight, dan untuk melatih para ibu-ibu untuk melatih pembuatan tudung adat Karo. Jadi itu kami laksanakan setiap sebulan sekali secara bergantian. Setiap 3 bulan sekali kami mengadakan demo obat tradisional Karo, yaitu Sembur Karo. Itu untuk mengobati masuk angin dan penyakit-penyakit yang lain. Dan kami juga melakukan olahraga setiap hari bersama kaum-kaum ibu, yaitu setiap hari mengadakan senam pralansia dan senam lansia. Itu kami lakukan bekerjasama dengan bidan desa. Selanjutnya kami juga sudah memberdayakan dasawisma, yaitu berjumlah 25 dasawisma yang ada di desa Tanjung Barus. Program kami untuk memberdayakan 25 dasawisma yang ada di desa Tanjung Barus, kami akan memberdayakannya. Berbagai jenis tanaman buah-buahan, bunga, dan sayur mayur dengan aneka ragam merupakan hasil perkebunan masyarakat. Berada di hamparan lahan pertanian yang subur dan hutan yang terbentang di setiap sudutnya adalah sebuah pemandangan yang memanjakan mata bagi setiap orang yang menyaksikannya. Sehingga membuat rasa rindu akan kampung halaman
menjadi lebih lagi bagi para perantau yang ingin membangun kembali desanya. Kelestarian budaya dibalut dengan kekayaan alamnya, berpadu dengan wujud sosial budaya dan pertanian. Ditambah lagi objek pasar atau pajak jual beli sayur malam yang dilaksanakan pada setiap Jumat malam, menjadi sumber ekonomi bagi warga masyarakatnya. Namun, di bulan Mei tahun 2020, warga desa sontak kaget dan was-was ketika mengetahui kabar terkait serangan virus corona yang kemudian dikenal dengan pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh belahan dunia. Ditambah surat edaran Bupati Karo tertanggal 18 Maret 2020 tentang penanganan virus corona. Menjuah manbanta krina. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas keseharian kita sebagai aparat desa Tanjung Barus, Kecamatan Barusjahe. Saudara sekalian, mengingat saat ini wabah bencana non-alam virus COVID-19 Corona yang menimpa negeri kita, maka sesuai dengan perintah Pak Bupati melalui gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Karo. Di sini saya menyampaikan beberapa rencana kerja kita dalam rangka memutus mata rantai penyebarannya, antara lain kita akan melakukan penyemprotan disinfektan ke pemukiman warga kita yang berjumlah 560 kepala keluarga. Secepatnya kita bentuk relawan gugus tugas melawan COVID-19. Menyiapkan sarana cuci tangan di beberapa titik di desa Tanjung Barus. Membuat pos penyemprotan di gerbang masuk desa Tanjung Barus. Memberikan penyuluhan kepada warga apabila kedatangan tamu dari luar, wajib melaporkannya ke perangkat desa maupun ke bidan desa untuk dilakukan karantina mandiri. Dan apabila ada warga yang terganggu kesehatannya, segera melaporkannya ke perangkat desa, BPD, dan bidan desa, diteruskan ke Puskesmas Kecamatan Barusjahe. Selanjutnya memberikan peringatan kepada warga tanpa terkecuali seluruh elemen masyarakat desa agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dalam menyambut Lebaran ini, kita wajib menghimbau warga agar tidak mudik. Kepada perangkat desa dan BPD, terus himbau warga desa untuk jangan panik dan jangan menebarkan isu hoaks dan jangan saling menyalahkan. Dalam penanganan ini, tidak bisa hanya puskesmas, polsek, camat, serta kepala desa saja yang menanganinya. Kita semua bersama masyarakat harus bersatu melawannya, dan salah satu kuncinya adalah disiplin. Disiplin tersebut adalah disiplin melapor, disiplin jaga jarak, disiplin cuci tangan, dan disiplin tetap di rumah saja. Demikian rapat kali ini dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19 Corona ini. Bujur ras menjuah kita krina. Bujur. Dengan semangat kegotong royongan yang sudah terbina baik di lingkungan warga desa, dengan sebutan Rakut Sitelu sebagai pengikat kekerabatan, maka segenap pemerintahan desa bersama warga desa langsung bergerak mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebarannya. Sosok pedesaan dengan kultur budaya yang kental serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keramah tamahan, juga kebinekaan menuju terwujudnya masyarakat desa yang maju dan makmur
didukung oleh pertanian yang unggul dan sarana prasarana transportasi yang memadai. Mejua-jua, Tanjung Barus, Si Malem, alam budaya indah nan subur di Katulistiwa.